Selama dia nggak sakit ya udah sih, kenapa saya harus ikut program ini gitu. Ada kadang-kadang masyarakat itu pengen berobat tapi takut Bu karena udah nggak ada punya kartunya lagi. Itu Oh gimana iya Ibu? benar. Belum tahu persis JKN itu apa sih. Selama ini kan taunya BPJS Kesehatan aja. BPJS ini kita yang langsung pakai mobil tuh, juk pakai mobil ke lokasinya. Oke, Pandawa ya, nomor Pandawa. Oke Ibu. Halo Sobat JKN, selamat datang di Podcast Sehat. Suara Edukasi BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Bersama saya Fatimah Saya dan Ihsan. hari ini kami akan membahas tentang seputar jaminan kesehatan nasional. Nah, menurut Ihsan sendiri, JKN itu apa sih? Menurut Ihsan sih JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Tapi Ihsan kayaknya lebih kita tanyakan ke narasumber deh Kak kayaknya. Oke, memang sebaiknya kita tanyakan kepada narasumbernya langsung. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber. Ihsan penasaran nggak narasumbernya siapa? Penasaran dong Kak, kayaknya Oke. seru nih. Oke, narasumber kita kali ini itu adalah Ibu Dwi Putri Agustin. Kita panggil ke Ibu Putri Agustin. Oke guys, jadi kita sudah kedatangan nih narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu, Ibu Dwi. Nah, Ibu Dwi, teman-teman di rumah nih pada belum tahu nih, mungkin kan Ibu Dwi dari mana dan sudah berapa lama di KC Tanjung Pinang. Mungkin Ibu Dwi bisa sedikit memperkenalkan diri. Oke, terima kasih ya Kak Fatimah ya. Sebelumnya teman-teman sahabat JKN, salam kenal, saya Dwi Putri Agustin. Saya di sini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjung Pinang. Nah, Ibu kan bilang tadi Ibu sebagai Kabak Mutu Layanan Kepesertaan kan Bu. Ibu udah berapa lama di Tanjung Pinang Ibu? Wah, kalau di Tanjung Pinang sih saya baru 1 tahun sih, Mas Ihsan. Masih baru banget sih sebenarnya, saya baru 1 tahun. Tapi kalau kan dari bahasa berbeda nih, gimana ada kesulitan nggak ketika berbicara dengan, biasanya kan Ibu ikut ketemu peserta nih, pastinya kan setiap daerah itu punya peserta yang kadang bahasa Ciri khas, Indonesianya masih iya, susah gitu. iya. Kalau di sini kan orang Melayu. Nah, menurut Bu Dwi sendiri ada kesulitan nggak soal itu? Ya, kalau kesulitan bahasa tentunya saya masih awal-awal itu masih bingung ya terkait dengan bahasa ya. Tapi karena Padang itu juga darah Melayunya juga Iya, ada, Bu. jadi ya beda-beda tipis lah, jadi masih bisa dipahami sih bahasa Melayu di Tanjung Pinang ini. Oke. Berarti Ibu bisa lah 9 tahun di sini kan Bu. Oke Bu, jadi gini nih, kita di sini di podcast kali ini kita akan membahas tentang mengupas tuntas tentang JKN itu apa sih? Karena secara kita tahu ya, memang di Tanjung Pinang udah UHC nih, tapi kayaknya nih mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu persis JKN itu apa sih? Selama ini kan taunya BPJS Kesehatan aja nih, tanpa tahu JKN itu apa. Nah, menurut Bu Dwi sendiri, atau mungkin bisa dijelaskan ke viewers di rumah, JKN itu apa sih? Oke, JKN itu merupakan program pemerintah di mana pemerintah itu ingin memastikan dan melindungi masyarakat Indonesia ini terlindung dari perlindungan finansial khususnya di bidang kesehatan gitu. Oh, kalau gitu JKN itu kan program Bu. Terus manfaatnya untuk peserta dan masyarakat itu seperti apa Bu? Oke, manfaatnya itu luar biasa loh, banyak banget ya masyarakat kita yang sudah memanfaatkan JKN itu ya teman-teman semua ya. Yang pertama manfaatnya tentu dalam bidang kesehatan ya. Kesehatan itu kita tidak hanya mengobati, tapi kita juga ada tuh program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, untuk manfaatnya ini tidak terlepas saja dari bantuan medis ya, tapi kita juga ada bantuan non medis nih teman-teman. Ada seperti alat kesehatan, kayak misalnya saya kacamata, atau misalnya gigi palsu, atau ada kaki palsu sama tangan palsu tuh. Itu juga banyak. Untuk pemutih kulit nggak ada Bu? Kalau memutih kulit itu masuk ke estetik ya. Estetik itu merupakan salah satu yang tidak dijamin oleh program JKN Mas Ihsan gitu ya. Jadi itu ya. Kalau untuk kulit itu tidak dijamin ya. Oke Bu, itu kan tadi sudah dari segi manfaat nih. Tapi apa sih yang membuat rakyat Indonesia tuh harus ikut JKN gitu? Karena kalau dari segi manfaat kita tahu ya sama-sama, bahkan kita pun pasti sudah pernah merasakan sendiri manfaat JKN itu apa. Tapi kan masih banyak ya Bu, bagi masyarakat yang berpikiran atau bermindset bahwa ya selama dia nggak sakit ya udah sih, kenapa saya harus ikut program ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Iya.
banyak sih di luar sana yang masih berpikiran seperti itu ya Mbak Fatimah ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya harap teman-teman di luar sana itu bisa mendengarkan ya, karena ada berbagai macam alasan kita itu wajib terlindungi dari terlindungi jaminan kesehatan nasional ini ya. Yang pertama, tarif biaya pelayanan kesehatan sepakat ya, makin lama makin tinggi ya. Betul. Sepakat ya Betul, kita betul. ya. Oke. Kenapa tarif itu makin lama makin tinggi? Adanya pergeseran pola penyakit. Yang sebelumnya penyakitnya ini dulu tuh nggak ada nih penyakit yang kayak gini sampai kayak misalnya maaf cancer dan lain-lain. Itu kan dulu belum terdeteksi ya. Sekarang dengan kemajuan teknologi kedokteran, penyakit-penyakit itu terdeteksi. Nah, untuk mengobati biaya itu seperti ya, kita anggap operasi penyakit jantung nih. Kan banyak ya masyarakat kita yang sekarang ini penyakit jantung dan pasang ring. Untuk operasi jantung itu membutuhkan biaya sekitar 100 juta lebih. Oke ya, luar biasa ya, 100 juta lebih. Nah, 100 juta lebih itu kalau kita kalkulasikan dengan menggunakan iuran kelas 3, itu sekitar 3.000-an peserta dibutuhkan untuk satu kali operasi jantung saja. Sebenarnya kalau dulu itu prinsip gotong royong, kalau JKN itu kan terkenal dengan gotong royongnya ya sebenarnya ya. Nah, prinsip gotong royong itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita dulu ya. Kita bertetangga saling bantu nih, tetangga yang sedang sakit. Sekarang itu dibentuk dalam suatu sistem yang namanya sistem jaminan sosial kesehatan itu. Sehingga tidak hanya tetangga sekitar saja yang membantu kita, tapi seluruh masyarakat Indonesia itu saling tolong-menolong. Gitu sih Kak Fatimah ya. Kalau Sama terus Mas Ihsan. kalau cara mendaftar untuk peserta itu seperti apa Bu? Apakah ada kemudahan dengan aplikasi kah atau gimana Bu? Iya, jadi kan gini Bu ya, masyarakat itu kan tidak semuanya, kadang kan kita tahu ya, memang kita punya kantor di mana aja, kantor cabang kita, bahkan di kabupaten pun kita punya kantor. Tapi bagaimana apabila seperti misalnya tuh kita contohin aja di Bintan ya, kantor Bintan itu bagi yang tinggalnya mungkin ada yang di Lagoy sana atau yang mungkin jaraknya 1 jam. Jadi ketika mereka mau daftar bingung nih, masa saya harus sejauh itu daftar gitu. Mungkin ada Bu bagaimana tata cara pendaftaran yang lebih gampang gitu. Oke, kita tuh banyak banget nih kanal layanan kita ya. Ada kanal layanan tatap muka, ada kanal layanan non tatap muka. Ya. Oke. Yang kanal layanan tatap muka seperti yang tadi Kak Fatimah sebutin ya, kantor cabang, kantor kabupaten setempat. Kita juga ada layanan jemput bola namanya. Layanan jemput bola ini adalah layanan BPJS keliling namanya. BPJS ini kita yang langsung pakai mobil tuh, juk pakai mobil ke lokasinya gitu. Ke puskesmas boleh, gitu ya. ke desa-desa juga boleh gitu, atau instansi-instansi juga boleh. Oh, ke sekolahan atau ke dinas betul, gitu ya. ya. Terus juga kita ada yang namanya layanan BPJS kesehatan online. Karena kan masyarakat kita kadang kalau misalnya menggunakan teknologi atau digital itu kan kadang tidak puas masih ingin bertatap muka langsung dengan petugasnya kita gitu kan. Benar. Nah, kita sediakanlah kegiatan BPJS kesehatan online ini, di mana itu dia bertatap muka langsung dengan petugasnya kita, tapi via media Zoom gitu. Nah, kemudian kanal layanan non tatap muka. Nah, untuk kanal layanan non tatap muka ini banyak nih Mas Ihsan kita, kayak misalnya dari gadget ya, teman dari gadget. Ada yang namanya Mobile JKN, aplikasi Mobile JKN. Itu ibaratnya seluruh program JKN itu udah ada di ujung jari kita tuh. Karena kan gadget tinggal tunjuk-tunjuk doang ya. Berarti kan seluruh jaminan kesehatan itu sudah ada di genggaman. Fiturnya sudah tersedia semua betul banget. Termasuk juga fitur untuk pendaftaran. Jadi nggak perlu tuh jauh-jauh kayak misalnya dari Lagoy ke kantor kita ya, itu nggak perlu. Jadi cukup dari rumah sambil masak atau sambil tiduran itu bisa menggunakan gadget. Tapi saya nggak paham nih menggunakan aplikasi gitu kan. Oke, kita menyediakan lagi nih yang lebih friendly, menggunakan WhatsApp contohnya. WhatsApp pasti pakai WhatsApp semua kan? Oh, pakai pasti ya. Itu ada namanya Pandawa, pelayanan ekspedisi melalui WA. Oh, itu kepanjangannya ya? Iya, nomornya nanti ada di sini ya. Oke, Pandawa ya, nomor Pandawa. Oke, Ibu. Oke ya, nomornya nanti ada di sini. Oke. Nggak apa-apa Bu, nanti dia. Iya. Itu urusan editor. Iya, betul. Nomornya nanti ada di sini teman-teman. Jadi cukup WA ke sana. Itu sekarang untuk mempermudah layanannya kita buka 24 jam nih. Peserta bisa akses 24 jam untuk Pandawa itu. Bisa Jam untuk kerja ya, Bu? 24 jam.
Oh, berarti setiap hari ya? Setiap hari itu bisa. Weekend juga Weekend berarti bisa. ya? Oke. Nah, itu untuk informasi pengaduan administrasi. Oke. Itu bisa diakses oleh peserta 24 jam. Namun, untuk layanan administrasi itu akan diproses kalau misalnya di hari libur, maka akan diproses besoknya. Tapi peserta tetap ibaratnya kayak ngambil antrian duluan lah gitu. Nah, nanti datanya akan diproses keesokan hari kerjanya gitu. Kalau di hari biasa nih, ketika misalnya nih, kan kadang ya Bu ya, peserta itu kurang sabar nih misalnya gitu kan, jadi mau langsung direspon. Nah, untuk antriannya itu sendiri kira-kira berapa lama untuk direspon? Oke, kalau WA ya, WA Pandawa itu kita cepat ya responnya ya. Kita cepat responnya itu maksimal kita mengerjakan di jam kerja gitu. Kalau misalnya kita kan jam 17 ya jam kerjanya gitu sih. Tapi kalau misalnya nggak sabar nih nunggu Pandawa gitu kan, bisa call kami Oke. call center ya. kita di 165 gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa untuk permintaan informasi, pengaduan sama administrasi gitu. Terus Bu, kalau misalnya nih ada kadang-kadang masyarakat itu pengen berobat tapi takut Bu karena udah nggak ada punya kartunya lagi. Itu Oh iya gimana ya, Bu? benar, Kalau iya, misalnya- iya. Betul ya, Banyak banyak ya. banget yang nanya juga ya Iya. ke kita juga, baik itu ketika di luar atau mereka ngechat gitu ya. Memang mereka masih berpikir berobat itu harus ada kartu gitu. Jadi gimana tuh Bu? Iya, sebenarnya untuk memudahkan lagi nih kan kita tahun ini tahun untuk bertransformasi ya, memberikan digital kemudahan gitu ya. ya, kemudahan akses kepada peserta. Kita menggunakan single akun menggunakan nomor induk kependudukan nih teman-teman, bisa menggunakan NIK, KTP. Tapi gimana Bu kalau misalnya KTP nggak ada gitu kan? Kan anak-anak belum punya KTP gitu Oh kan? iya benar. Bisa menggunakan KIA, kartu identitas anak. Oh. Nah, nggak punya juga bisa menggunakan kartu keluarga. Yang penting ada identitas NIK-nya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di gadgetnya ada nih sudah download aplikasi mobile JKN, itu ada namanya KIS Digital. Ada aplikasi mobile JKN, tunjukin itu aja, gitu. Tapi ingat, harus status aktif Oh, ya. status Oh aktif, iya, iya. iya. Mentang-mentang ini tinggal tunjukin NIK tapi statusnya Nggak mengatur ya aktif. belum Atau bisa. Gitu. jangan-jangan belum pernah daftar. daftar, Iya gitu kan. betul. Oke Bu, jadi kita udah pada paham ya teman-teman di rumah bahwa JKN itu sendiri sangat bermanfaat untuk Iya. kita, dan untuk pendaftarannya pun itu gampang banget. Jadi bagi teman-teman yang mungkin jauh jarak rumahnya dengan kantor kami dimanapun itu, tidak perlu khawatir karena sekarang sudah banyak akses untuk bisa teman-teman mendaftar. Itu tadi bisa di Pandawa, itu pendaftaran via WhatsApp, dan ada juga di mobile JKN juga bisa ya Bu ya. Nah itu kan tadi kita sudah membahas nih sedikit gambarannya ya tentang JKN dan pendaftarannya. Tapi di masyarakat itu masih banyak nih Bu yang belum paham BPJS dengan JKN itu apa sih bedanya. Bahkan ada yang mungkin teman-teman masyarakat ya di rumah itu yang berpikir bahwa ya ini kartu BPJS, nah yang gratisnya itu Iya. kartu JKN. Nah itu gimana Bu? Mungkin bisa sedikit dikasih pencerahannya seperti apa? Ya kalau di luar sana itu terkenal kalau KIS itu bantuan pemerintah, Bantuan pemerintah, ya, bener. gitu ya. Sebenarnya untuk JKN itu mau dia bantuan pemerintah, mau dia itu ditanggung oleh perusahaan atau bayar sendiri, atau misalnya dia PNS TNI Polri, itu kartunya tetap namanya kartu Indonesia Sehat KIS. KIS, oke. Ya. KIS ya kartu Iya, ya. kartu Iya, Indonesia kartu Sehat. ya, oke. Nah, jadi JKN itu adalah programnya nih. Oke. JKN itu programnya. Programnya. BPJS Kesehatan itu adalah penyelenggaranya. Oh, penyelenggaranya. Nah, semua peserta yang terdaftar, baik itu tadi bantuan pemerintah, pekerja penerima upah, ataupun pekerja bukan penerima upah, itu adalah peserta JKN. Semuanya mempunyai KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi KIS itu tidak hanya untuk peserta yang penerima bantuan iuran saja gitu. Oke. Sebenarnya itu sudah Iya. menjawab ya Iya, sebenarnya iya. untuk pertanyaan kami yang berikutnya, karena antara perbedaan BPJS, JKN dan JKN KIS itu sudah terjawab langsung ya. Nah, gimana dengan perbedaan antara JKN itu sendiri dengan asuransi swasta? Karena masih banyak nih Bu, mungkin teman-teman saya, temannya Ihsan juga ya, yang mereka mempertanyakan, oh saya sudah punya asuransi swasta nih yang dibayarkan Iya. oleh perusahaan kami, Iya, dan betul. dan mungkin mereka berpikir bahwa ini asuransi swasta lebih bermanfaat buat mereka. Nah menurut Bu Dwi sendiri, apa sih
perbedaan sekaligus manfaatnya antara JKN sama asuransi swasta itu, ada perbedaan apa gitu? Oke. Kalau perbedaan ya, sebenarnya semua asuransi pasti ada benefitnya masing-masing ya, tentu ya, sepakat ya. Nah, untuk JKN ini, intinya kalau misalnya dia sudah indikasi medis nih teman-teman, mau dia penyakitnya dengan biaya murah, mau dengan biaya paling mahal pun, itu kita tetap jamin. Kita tetap jamin dengan iuran yang wajar ya. Nah, kalau misalnya dengan asuransi yang lain, itu benefitnya pasti ada kategori-kategorinya. Oh iya, pasti ya, ada yang tidak full ada gitu tidak ya. full coverage. Itu ada batas plafonnya ya. Kalau misalnya kita bayar segini, plafonnya segini nih yang di cover gitu kan. Ya bisa sampai 451 jiwa aja kan untuk plafon ya. Untuk iuran di asuransi yang lain gitu. Kalau JKN ini kan batas paling tingginya kita anggap yang mandiri ya. Kelas 1 kan 150.000. 150.000 itu udah mengcover seluruhnya. Selama itu atas indikasi medis nih. Jadi itu yang melebihkan kita daripada asuransi yang lain gitu. Terus Bu, kalau untuk misalnya masyarakat yang kurang mampu itu seperti apa Bu? Apakah ada bantuan dari BPJS Kesehatannya atau gimana Bu? Atau ada program yang lainnya gitu Bu? Oke, bagi masyarakat nih yang mohon maaf kurang mampu, itu alhamdulillah ya pemerintah kita itu berkomitmen untuk melindungi masyarakat mereka di tanggungannya pemerintah. Misalnya untuk pemerintah pusat kita ada yang namanya PBIJK ya, penerima bantuan iuran gitu. Nah itu yang proses adalah Kementerian Sosial berdasarkan usulan dari dinas sosial setempat gitu. Nah bagi masyarakat kita yang merasa tidak mampu, itu bisa konfirmasi ke dinas sosial setempat atau dinas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk diusulkan namanya ke penerima bantuan iuran gitu. Oke. Nah gini Bu, kadang ada juga nih masyarakat yang nanya nih ke kita, mereka itu kan sudah dapat nih pas dicek nih kepesertaannya nih, ternyata mereka memang dapat nih bantuan, karena kadang mereka nggak tahu nih kalau mereka ternyata penerima bantuan. Tapi ada juga yang kadang-kadang ketika mereka mau berobat ternyata non aktif, padahal mereka sebelumnya aktif di mungkin PBI APBN atau yang APBD-nya. Nah, kenapa tiba-tiba non aktif gitu Bu? Oke, kalau misalnya masalah tiba-tiba non aktif ya, itu kita menerima data usulan dari dinas terkait ya. Kalau misalnya PBIJK, itu kita menerima dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Kalau misalnya PBPU PDPMDA atau biasanya yang dulu kita sebut dengan PBI APBD ya, itu berdasarkan usulan dari dinas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat gitu. Nah, kenapa Bu kok non aktif sih Bu? Apakah karena jarang saya pakai? Kan di luar sana ada isu ya. Kalau nggak dipakai BPJS-nya itu kan non aktif gitu kan. Nah, itu sebenarnya termasuk atau bisa kita bilang kriteria atau kategorinya itu ditentukan oleh dinas atau pemerintah setempat gitu ya. Itu ada yang namanya DTKS. Kalau misalnya kita sebut itu data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam kategori DTKS itu, insya Allah itu akan terus aktif kartunya ya. Tapi kenapa tiba-tiba non aktif? Mungkin nih kita sudah tergolong untuk orang yang mampu. Karena kan juga masih banyak ya di luar sana, kita alhamdulillah sudah mempunyai kemampuan untuk membayar, tapi sudah bekerja semua, kita aktif bekerja dapat upah. Nah kemudian mungkin dinasnya berpikir nih, oh mungkin nih ada yang lebih layak lagi nih untuk diikutsertakan sebagai peserta penerima bantuan iuran. Karena kan kalau misalnya kita sudah bekerja, itu kan kita akan dialihkan ke perusahaan kita yang penanggung kita itu. Gitu. Terus Bu, kalau misalnya untuk iuran itu kan kita setahunya BPJS itu ada 3 kelas ya Bu ya. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu iurannya itu berapa aja Ibu? Kalau boleh tahu. Kalau iuran kita lihat dari segmentasi dulu ya, kita bahas besaran iuran. Yang pertama segmentasi untuk peserta penerima bukan bantuan iuran gitu ya, PBPU ya, atau kita di luar sana terkenal dengan PBPU Mandiri. Itu kelas 3-nya itu sebenarnya 42.000. 42.000 ya Bu untuk kelas 3 itu. Tapi itu didiskon lagi tuh, dibantu lagi oleh pemerintah, sehingga yang dibayarkan oleh peserta kita hanya 35.000 saja. Oke ya, 35.000 nih satu kali bayar kan bisa langsung aktif ya. Kemudian mohon maaf nih sakit, itu sudah bisa langsung digunakan gitu ya. Kelas 2 itu 100.000. Kelas 1 itu 150.000. Oke.
untuk yang kita pekerja penerima upah, itu ada lagi tuh besaran iurannya. 4% ditanggung oleh pemberi kerja kita atau perusahaan kita, 1%-nya dipotong dari gaji kita. Nah, kalau misalnya nih gaji kita itu di atas 4 juta, itu kita mendapatkan hak kelas 1. Iya. Tapi kalau misalnya gaji kita di bawah 4 juta, itu dapat kelas 2. Dan batas perhitungan upahnya itu hanya 12 juta. Dan 12 juta itu teman-teman, itu 1%-nya dari 12 juta misalnya 120.000 ya, 1%-nya ya. Nah, 120.000 itu kan kita sudah dapat nih kelas 1. Kelas 1 itu sudah include nih anggota keluarga kita, suami, istri, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, 3 anak ya, 4 sama istri atau suami, gitu. 5 sama kita sendiri sebagai pekerja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kalkulasikan lagi nih 120 bagi 5 berapa Mas Ihsan? Sekitar segitu lah Bu. Males banget mikir ya. Pokoknya segitu. Oke. Itu sekitar 24 ribuan lah ya Mas Ihsan. 24 ribu satu orang itu sudah dapat kelas 1 Mas Ihsan. Udah dapat kelas 1 ya Bu ya. Iya, gitu ya. Kalau kita balik lagi ya bandingkan dengan asuransi yang lain, itu untuk mendapatkan profit yang paling tinggi iurannya bisa 450 ke atas untuk satu orangnya gitu ya. Oke, nah itu tadi dari segi iurannya ya Bu ya. Kalau menurut kita juga sih sebenarnya mungkin masyarakat sudah bisa mulai memahami ya bahwasannya JKN ini tujuannya membantu gitu ya, membantu seperti yang Bu Dwi bilang tadi, yang peserta mandiri atau PBPU mandiri itu yang kelas 3 pun sudah 42.000 ya, 42.000 satu orang itu dibantu lagi oleh pemerintah menjadi 35.000. Nah, tapi bagaimana nih Bu jika masyarakat bertanya-tanya nih dengan iuran sebesar tadi yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan tadi kita juga membicarakan apa perbedaannya dengan asuransi swasta, gimana nih dengan pelayanan kesehatannya yang didapatkan oleh masyarakat itu sendiri, karena pastinya ya masyarakat mungkin akan membandingkan dengan asuransi swasta atau bahkan mereka yang tidak pakai asuransi nih, yang mereka memang oh enggak, saya mau umum aja gitu, karena mungkin Bu isu beberapa orang menganggap ya kalau saya jadi peserta umum kalau saya bayar umum saya akan dapat pelayanan yang beda gitu, karena mungkin dari beberapa masyarakat juga bilang ketika kita tanya emang apa sih beda pelayanannya gitu, mungkin dari segi antriannya cepet gitu misalnya. Itu gimana Bu, Ibu yang mungkin udah sering nih kan BPJS keliling atau apa gitu. Oke, bener sih di luar sana masih ada isu seperti itu. Tapi tenang saja, nggak usah khawatir ya. Karena tahun ini itu kita sudah berkomitmen nih untuk bertransformasi. Transformasi ini tidak hanya di mutu layanan di kantor cabang saja, tapi juga di fasilitas kesehatan, baik tingkat 1 maupun di rujukan seperti rumah sakit atau rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta gitu ya. Kami sama-sama berkomitmen nih untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta JKN nih tentunya. Dibuktikan dengan adanya maklumat janji layanan di setiap fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan kita tuh Kak Fatima. Oh, maklumatnya itu seperti apa Bu? Maklumatnya itu nanti akan dipasang seperti misalnya ada juga kayak banner ataupun poster ya, nanti akan dipasang di fasilitas kesehatan tersebut. Di janji layanan itu adalah komitmennya kita untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN tentunya. Dan tidak ada perbedaan antara pasien JKN ataupun pasien lainnya gitu, sama-sama saja gitu. Baik dari segi dokternya ataupun dari segi polinya atau dari obat-obatannya tidak ada perbedaan sama sekali, karena kami sudah berkomitmen nih untuk memberikan mutu layanan yang berkualitas di fasilitas kesehatan. Oke, berarti dengan adanya maklumat itu pembuktian antara kita BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan bahwasanya berkomitmen sama-sama untuk yaitu tadi menjaga kredibel ya, menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, gimana Bu seandainya ada nih mungkin ya beberapa case di mana ya seperti yang Ibu bilang tadi, mereka harus menjaga maklumat janjinya itu, tapi ternyata mungkin ada yang mungkin ya
masih peserta masih disuruh beli obat di luar atau case-case yang lain oknum ya lah. mungkin Oknum masyarakat lah ya, oknum ya, kita sebut dengan oknum lah ya. Iya. Nah, gimana kalau seandainya itu terjadi nih? Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu harus ngapain, tapi yang sebagiannya lagi masih ya ibaratnya pasti yang akan disalahkan, loh kok BPJS gini ya? Ya itu gimana Bu penjelasannya? Ya nggak usah khawatir sih kalau misalnya kayak gitu ya, karena apa ya, karena kita pun juga berkomitmen dengan menempatkan rekan kita atau petugas BPJS 1 namanya ya. Petugas BPJS siap membantu gitu. Nah, Oh itu masih kan kepanjangan Tuh, BPJS siap 1 membantu. BPJS Berarti siap membantu gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nanti sahabat kita di sana, mohon maaf nih sakit nih, kemudian mengalami hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Jaminan Kesehatan Nasional, itu bisa menghubungi petugas BPJS 1 kita. Biasanya kita ada yang onsite, ada yang mobile ya, karena kita banyak ya fasilitas kesehatan kita saat ini gitu kan. Kalau misalnya onsite, lihat aja tuh ada tuh yang pakai seragam rompi. Oke teman-teman yang Rompi pakai ya, seragam pakai rompi rompi ya. ya, Bu, yang Bukan, di parkiran. bukan orang lagi, udah ganti loh Manisa. Oke udah ganti ya. Udah ganti. Supaya tidak terjadi kesalahan seperti yang masih saat itu, jadi kita ganti warna nih, ganti Editornya warna. mungkin nanti editornya bisa kasih Iya. bentukan Iya, BPJS jadinya 1 seperti ini seperti ya. apa ya Nah, gitu. itu. Oke. Nama kerjanya itu. Jadi rompinya itu warna sage ya, kalau nggak salah ya. Ini. Sage. Sage. Model banget ya Model banget warnanya, ya. model Dan di belakangnya itu ada tulisan BPJS 1 gitu. Ada logonya BPJS 1. Keren banget pasti. Tapi gimana Bu kalau misalnya nggak ketemu, rumah sakit kan sebesar itu nggak ketemu Oh, gitu iya. kan. Tenang aja. Lihat aja tuh di setiap sudut rumah sakit tuh. Itu ada yang nama poster BPJS 1. Oh terkenal banget ya. Udah melebihi dari gitu-gitu lah ya, gitu kan. Poster-poster Poster artis ya. itu lah ya kan. Yaudah, tinggal dihubungi aja nomornya yang sudah ada di poster tersebut. Oke. Insya Allah itu akan direspon dengan sangat cepat oleh petugas kita gitu. Kalau misalnya nggak ketemu lagi nih, Kak Fatimah nggak ketemu juga posternya di mana gitu kan, tinggal buka handphone. Di Iya. handphone itu ada fitur yang namanya pengaduan layanan. Buka nggak pernah buka mobil JKN nggak? pernah. Itu. Oh, Nah di iya, situ iya. itu ada yang namanya fitur pengaduan layanan. Nah peserta bisa menyampaikan lewat situ. Tapi saya nggak punya aplikasi mobil JKN. Misalnya mohon maaf nih, nggak kuat nih, nggak support nih device-nya gitu Oke. ya. Oke. WA pasti support kan ya, WA Harusnya ya. iya, iya. Nah, WA kita juga ada kan WA Pandawa. Iya. Nah, WA Pandawa kan juga ada tuh informasi dan pengaduan. Bisa disampaikan juga di sana Kak Fatimah. Mudah ya berarti Kak sekarang Kak ya? Mudah. Mudah banget ya. Di 165 juga bisa kan Iya, ya Bu ya? 165 juga bisa. Nah pastinya handphone bisa buat nelpon sih ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak mungkin ya orang tua yang tidak bisa ibaratnya itu masih inilah ya untuk teknologi masih kurang paham. Nah, itu bisa telepon ke 165 ya, Bu ya. Oke nih Bu Dwi, dari semua yang kita udah bahas tadi udah panjang lebar ya tentang manfaat JKN, iurannya, segmen-segmennya. Nah, yang seperti kita tahu nih Bu, untuk Kepri sendiri, Kepulauan Riau dan juga terutama Kota Tanjung Pinang itu kan sudah UHC nih. Itu Iya. sebuah pencapaian ya, Luar biasa sebenarnya, luar ya. biasa ya. Nah, kita ngomong-ngomong soal pencapaian nih, achievement ya, itu kan sebuah yang ibaratnya tenang juga buat kita karena memang tujuan kita adanya JKN ini kan ingin semuanya ya, Iya. semuanya terdaftar di JKN. Nah, dengan pencapaian yang sudah sebaik itu, ada nggak Bu rencana ke depannya supaya ya biar mungkin PR-PR yang masih ada gitu kan, mungkin apa itu PR-nya dan gimana sih planning ke depannya gitu. Oke. Kita applause dulu lah ya buat kita lah ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Untuk Kepri sendiri ya, kita itu kan sudah 98% nih capaian UHC-nya. Dan untuk Kota Tanjung Pinang sendiri itu sudah 95% per Agustus ini. Nah, namun tentunya masih 95%, sedangkan target kita nih di tahun 2024 ini adalah 98% Oke. penduduk Tanjung Pinang ini terdaftar JKN gitu. Karena kan semakin banyak semakin bagus lah ya, karena masyarakatnya biar tercover semua ya gitu ya. Nah untuk itu masih kurang ya dari 98% nih kita ya. Masih PR berarti Masih ya. PR banget ya ini ya. Nah untuk itu kita saat ini nih kita sedang kolaborasi dengan beberapa kementerian ya. Salah satunya itu
kita sebut saja Kemendikbud. Kemendikbud itu sudah mengeluarkan SE, surat edarannya, bahwa menerangkan seluruh tenaga didik dan peserta didiknya itu wajib terdaftar JKN. Gitu. Kemudian tidak hanya dengan kementerian, kita juga kerjasama dengan Polri. Oke. Polri Oh, nih, Polri, gosip terbaru ya, gosip hot tahun 2024 ini gitu kan. Oke. Polri dimana kalau untuk penerbitan SKCK Iya, dan Bu. SIM itu wajib menunjukkan kartu JKN aktif. Oke. Ya, jadi Iya. kamu besok Nisa kalau ngurus Iya, Bu. SKCK kamu bawa kartu JKN aktif ya, Iya. gitu ya. Atau saudara-saudara nanti di luar sana lah ya, Chan Iya, ya. Bu. Nah, jadi kenapa sih Bu? Apa sih hubungannya SKCK sama SIM? Oke, sama SIM sama JKN, JKN, gitu ya. oke. Ya tadi balik lagi karena kita memastikan seluruhnya itu terlindungi finansialnya untuk kebutuhan kesehatannya itu terlindungi, kepastian gitu kan. Kalau SIM gimana Bu? Kan ngurus SIM ya nanti amit-amit di jalan gitu ya Bang Isan ya, tabrakan kan kita nggak tahu ya. Nah kalau misalnya kita sudah punya JKN kan kita aman ya terkait itu ya. Gitu. Nah juga kita juga banyak nih inovasi kita nih Kak Fatimah ya, terutama kita sedang meningkatkan inovasi di transformasi digital. Kita ada yang namanya antrian online. Nah, tuh ada lagi ya antrian online. Antrian online melalui aplikasi mobile JKN. Nah kan Oke. bener kan yang aku Iya. bilang tadi kan, semuanya itu udah ada di JKN, di mobile Iya. JKN gitu. Nah nggak perlu lagi tuh datang pagi-pagi ke Fasgas. Kalau dulu mungkin pernah lihat ya, masyarakat kita antri taruh sendal, taruh tas, taruh apa gitu ya. Iya, iya, Bu. Datang subuh-subuh supaya dapat antrian paling pagi gitu ya kan Bang Ihsan. Mungkin Bang Ihsan pernah nggak kayak gitu? Saya pernah sih, Bu. Oke ya. Nah, sekarang tuh cukup teman-teman lagi santai kayak kita kayak gini nih, buka aplikasi kemudian klik fitur pendaftaran pelayanan, pilih nih mau ke Vaskes tingkat 1 atau mau ke rumah sakit gitu kan. Kalau ke rumah sakit tentunya sudah ada rujukan ya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam kasus emergency gitu ya. Nah, kita tinggal klik dapat tuh antrian kita, jadi nggak perlu kita datang pagi-pagi untuk mendapatkan antrian gitu. Tapi kita tahu nggak bisa lihat kapan kita harus datang ke tempat antrian Ada itu? estimasinya. Oh, ada estimasinya di situ. Kita misalnya dapat antrian 10 misalnya. Aha. Nah, nanti ada estimasinya, Anda harus hadir jam berapa gitu di situ. Oke, oke. Nah, banyak lagi sih transformasi digital yang sedang kita lakukan. Kalau di aplikasi mobile JKN itu juga ada yang namanya iCar JKN. Apa itu? iCar JKN itu kita bisa melihat riwayat pelayanan kesehatannya kita. Itu berapa tahun pun bisa kelihatan? Mungkin kurang 2 tahun ya. Oh, 2 tahun terakhir ya gitu ya. Atau bisa juga ada yang namanya fitur bugar. Apalagi tuh bugar. I care bugar. Banyak, makanya penasaran kan? Penasaran, nih kan? penasaran, Kalau Mbak. teman-teman penasaran, teman-teman bisa klik di fitur aplikasi mobile JKN-nya langsung. Nanti teman-teman buktikan sendiri bener nggak sih manfaat yang saya omongin itu sebesar itu dampaknya gitu ya. Nah, itu tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih salah satunya tadi tentang yang pasti teman-teman di rumah masih bingung lah ya, ada yang apa tadi ya, SK Kemendikbud, terus ada yang Perpol tadi. Nah, tapi tadi menyinggung sedikit yang disampaikan oleh Bu Dwi tentang kalau seandainya jaga-jaga, seandainya kecelakaan di jalan. Nah, masih banyak nih masyarakat yang kadang bingung. Saya dijamin bisa nggak sih saya kalau saya kecelakaan pakai JKN gitu? Itu gimana, Bu? Untuk prosedur penjaminan kecelakaan lalu lintas ya. Kecelakaan lalu lintas itu tidak hanya di jalan ya, tapi juga ada di darat, laut ya. Oh iya, di mana-mana sih sebenarnya. Udara ya. Iya. Nah, kalau misalnya kecelakaannya itu terjadi di darat, di lalu lintas misalnya, itu teman-teman korbannya silakan dibawa ke fasilitas kesehatan setempat. Kemudian keluarganya, situ silakan melapor ke Polres setempat. Nah, Oke. lapor untuk laporan kecelakaan. Nah, nanti polisi akan menerbitkan yang namanya laporan kepolisian. Di laporan kepolisian itu akan tertuang di sana apakah kecelakaannya ganda atau kecelakaannya tunggal. Nah, setelah mendapatkan laporan polisi, teman-teman bisa lapor ke kantor Jasara Harja.
di jasa raharja nanti akan diterbitkan tuh kalau misalnya kecelakaannya tunggal, berarti tidak ada plafon atau penjaminan dari jasa raharja. Nanti diserahkan ke asuransi lainnya. Misalnya kalau misalnya dia punya BPJS Kesehatan atau JKN, maka nanti kita sebagai penjamin pertamanya. Kalau kecelakaan tunggal. Kalau misalnya dia kecelakaan ganda ini ada lawannya ya, tabrakan. Nah, itu jasa raharja akan memberikan plafon 20 juta maksimalnya. Oh, maksimal oleh jasa raharja Jasa raharja 20 20 juta. juta. Jadi kalau misalnya ternyata di biaya pelayanan kesehatannya Lebih 40 nih. ya, misalnya. lebih ya, lebih dari 20 juta, itu kita sebagai penjamin keduanya. Oh. Nanti berdasarkan surat dari jasa raharjanya, kita sebagai penjamin kedua. Tapi dilihat lagi kalau kecelakaan ganda atau kecelakaan tunggal ini, dilihat lagi nih teman-teman, apakah itu kecelakaannya faktor kedinasan, misalnya pulang pergi kerja, Oh, jam kerja gitu. nah, Oke. atau lagi pergi dinas ke suatu wilayah gitu. Nah, yang berkaitan dengan kedinasan lah intinya, itu nanti penjaminnya adalah saudara kembarnya kita. Oh, BPJS, BPJS Oh, Ketenagakerjaan. BP Jam Sostek guys. BPJS Oke. Sostek ya. Ya, oke. Nah, BP Jam Sostek Iya. ya. Nah, itu yang sebagai penjaminnya. Kita tidak bisa menjaminkan kecelakaan yang diakibatkan kedinasan. Karena penjaminnya sudah ada. Mungkin juga klarifikasi juga ya, kita tuh BPJS kadang banyak peserta yang salah ya, salah alamat apa gitu ya? ya. Iya, benar. Yang datang ke sini nanya jaminan pensiun gitu ya. Iya. JHT. JHT Iya, gitu ya, benar. jaminan kematian gitu ya. Nah, kita ada dua instansi nih BPJS nih, instansi yang berbeda nih. Kita BPJS Kesehatan itu menjamin terkait dengan kesehatan, kebutuhan dasar kesehatan. Saudara kembar kita itu instansinya berbeda ya, tidak dalam satu gedung, Betul. tapi dua instansi yang berbeda, Bang Isan. Saudara kembar kita itu BP Jam Sostek ya, atau BPJS Ketenagakerjaan. Itu dia penjaminan pensiun, kematian, hari tua dan lainnya itu mereka gitu. Jadi jangan sampai salah alamat lagi ya teman-teman Iya. di sana ya, gitu. Kalau misalnya mau ngurus pensiun ke BPJS Jam Sostek, kalau misalnya terkait JKN ke BPJS Kesehatan gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman di rumah itu tadi penjelasan kita mengenai jaminan kesehatan nasional. Jadi informasi pun sebenarnya kita sudah banyak ya Bu ya. Ihsan juga sudah kita informasikan baik itu melalui YouTube BPJS Kesehatan, ada juga medsos kita di Instagram, Iya. ya. Apalagi ya selain Instagram itu? kita juga ada ya nanti ya, Instagram kantor cabang Tanjung Pinang TikTok ya. juga ada ya Iya, Bu ya. betul. Website juga ada Website kita. juga ada. Dan sebenarnya di mobil JKN itu sebenarnya selain Semuanya fiturnya ada. lengkap, Iya. informasi-informasi juga ada di sana betul. gitu. Bahkan jangan takut juga yang lagi sakit pun di rumah sakit bisa ke BPJS 1 tadi Iya. kan ya untuk informasi. Jadi sebenarnya kita sudah banyak memberikan sosialisasi terkait JKN itu apa dan manfaatnya apa. Oke, Bu Dwi, kita terima kasih ya sudah bersedia Sama. untuk dijadikan narasumber hari ini gitu, episode pertama. Episode pertama kali ini Kak. Nah, Nggak ada konsumsi lagi. Jadi Ngobrol teman-teman, garing. iya benar. Jadi teman-teman untuk episode pertama mungkin sekian dulu. Untuk mungkin masih kita berdua masih Iya. perlu tahu lagi tentang yang tadi Bu Dwi bilang perpol, terus Perpol, apalagi iya. tadi ya yang Kemendikbud dan lain-lain Juga. mungkin ya. Nah Istiqlal. itu nanti mungkin episode kedua kita lebih tajam lagi pembahasannya. Nah terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Oke guys, itu dia tadi episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan pastikan kamu download aplikasi mobile JKN dan pastikan juga kepesertaan kamu aktif ya. Sampai jumpa di next episode podcast sehat. Selanjutnya. Selanjutnya.